Halo guys, saya Richard dari Ilmu Komunikasi Gunadarma ingin menjelaskan tutorial untuk membuat health bar yang berguna untuk game dan untuk kebutuhan lainnya. Contohnya seperti ini. Ya, sebelum kita mulai, kita roll intronya. Oke, pertama yang pertama kita lakukan adalah ke variable, make a variable. Variabelnya sebenarnya bisa apa aja. Nama saya aja deh. Ya. Ada dua pilihan, for this sprite only atau kita pakai for all sprites. Oke. Udah ada di sini. Habis itu kita ke my blocks, kita bikin make a block. Sebenarnya namanya bebas, kita namain garis karena kita akan membuat garis dari blok ini. Terus kita add an input x, input lagi x2, input lagi y, klik OK. Nah, ini udah ada yang blok yang kita buat. Habis itu kita ke motion, ke pen up, terus ke go to, kita ambil go to. Habis itu tarik yang ada di yang blok baru kita buat, x nya sama x2, y kita buang. Terus kita ke pen lagi, ke pen down, habis itu ke go to lagi ya, ke go to x2 sama y, maksud saya y. Kita terus ke pen up lagi di bawahnya. Nah, setelah itu kita ke my block. Nah, tarik garis yang baru yang tadi kita buat, ada optionnya di sini, kita tarik. Kita ketik untuk membuat garis awalan dari health bar seperti bawahan lah. Jadi kita ketik 50, ini 50 dan ini 0. Kita klik. Nah, ini udah ada garis. Setelah itu kita akan delete sprite kucing ini. Kita ke costume, sprite 2 kita delete. Nah, sprite pertama drag semuanya, habis itu kita klik delete. Nah, jadi sisa cuman garis ini doang. Kita namain darah aja kali ya, pakai bahasa Indonesia. Setelah itu kita pakai event when click. Ketika bendera hijau diklik yang ini ya, kita ambil itu. Terus ke control, ke forever, ambil forever, ke pen, ambil erase all. Nah, blok tadi jangan dihapus, kita taruh di sini. Ini kan garisnya terlalu tipis untuk bisa menjadi health bar. Jadi kita set pen size itu, maksud saya ambil pen size sini ke 10. Habis itu klik OK.
Nah, jadi kenapa kita pakai forever, agar jadi garisnya tuh tetap ada terus menerus gitu. Kita matiin dulu. Ini garisnya kurang panjang, kita bikin minus 100 ya, jadi panjang. Terus yang bagian X2 nya kita bikin 100 biar sama yang di kanannya juga sama. Yang Y nya atau Y nya kita bikin 80 agar agak ke atasan dikit. Oke, setelah itu warna, kita mau ganti warna dari health bar bawahnya. Kalau di game-game health bar itu biasanya health bar bawah warnanya abu-abu. Jadi kita akan bikin warna abu-abu. Oke. Ini udah cukup. Oke, cukup. Setelah itu kita bikin duplikasi dari sini, kita duplikasi ke bawah. Nah, ini kan masih sama, jadi kita taruh di sini set pen size-nya ke 5 agar dia nggak nutupin yang di bawahnya, agar terlihat seperti ada garis lain di atasnya. Kita set color-nya ke hijau. Kita lihat dulu. Nah, ini udah jadi apa health barnya, kira-kira seperti ini bentuk dari health bar yang kita akan buat. Nah, untuk membuat ini bisa berkurang health barnya, kita coba slider. Health barnya nggak bisa berkurang. Cara ngatasinnya adalah kita pakai operator. Kita pakai operator minus. Nah, tadi kan kita bikin variabel, kita tarik variabel yang kita buat, taruh di bagian kiri. Terus di sini minus 50. Setelah itu kita tarik operator kali 2. Kita taruh di kita taruh di sini. Ya. Kayak gini. Habis itu kita taruh di draw di garis bagian sini. Nah. Setelah itu kita pencet green flag. Nah, darahnya bisa berkurang kalau sekarang darahnya ngikutin variabel yang kita buat. Ya. Jangan lupa untuk bagian atasnya kita tambahin set health-nya ke 100. Ya. Ke 100 agar nanti sprite yang kita pakai awalnya darahnya itu 100. Ya, seperti ini. Ya, ini darahnya udah berfungsi. Ya, udah berfungsi. Untuk mencoba pengaplikasiannya ke sprite lain, itu mudah. Jadi kita akan menggunakan contoh manual, contoh yang sederhana untuk sprite lain. Jadi kita cari sprite dari scratch-nya.
kita tarik scratch Frank yang saya gunakan sebelumnya, ketik 80 agar tidak terlalu besar. Kita ambil scratch lagi, di scratch lagi kita ambil untuk projectile yang untuk penembak si scratch tujuannya, kita bikin yang beda deh, kristal, oke. Nah, kita tarik lagi untuk scratch buat kayak pajangan gitu, yang enggak, yang diem, yang statis. Kita taruh tunggu ya. Oke, ini aja karena paling gampang kayaknya. Kita change direction yang ini. Kita langsung change direction aja karena ini nggak langsung nggak ini diem aja. Kita change size nya ke 50. Ini juga kita change size kristalnya ke 60. Nah, untuk script sederhana yang akan kita buat untuk sprite selanjutnya, itu kita tarik dari event when green flag click, habis itu ke looks karena kita akan menggunakan default dulu. Yang pertama itu adalah yang ini, yang dia pongo. Kita ke Frank A. Setelah itu kita ke control, ke forever. Setelah itu kita ke control lagi, kita ambil if then. Nah, setelah itu karena kita menggunakan kristal, kita ke block sensing, kita tarik yang namanya touching. Nah, kita taruh di sini. Ini kan pertama mouse pointer kita rubah ke kristal. Jadi kita akan membuat efek kalau kristalnya menyentuh sprite yang ini, itu akan berefek kepada darah dari ini, akan mengurangi darah dari sprite. Jadi kita ambil ke variable untuk darahnya, kita ambil yang change, jangan ketukar sama yang set. Kita ambil yang change by -10. Jadi setiap kristalnya menyentuh sprite-nya itu akan mengurangi darahnya sebanyak 10. Nah, untuk kelanjutannya kita ambil di control, kita ambil if then lagi, kita ke operatornya gunakan yang sama dengan yang ini. Kita tarik di bawah dulu, sama dengan 0. Kita ke variable, kita ke variable yang kita buat. Nah, kita taruh di sini. Nah, ini gunanya buat apa? Jadi ketika ya kita ambil dulu, belum selesai soalnya. Kita ke Frank D, yaitu adalah kostum yang dia kayak kaget padahal niatnya mau mati.
itu ya itu yang di, habis itu kita ke stop all. Nah ini gunanya buat apa? Jadi ini ketika kan darahnya berkurang 10, jadi ketika darahnya udah menyentuh 0, jadi kita contohin aja, jadi ketika darahnya nyentuh 0 dia akan begini. Nah dia akan punya gerakan lanjutan. Nah setelah itu kita ke spread selanjutnya, yaitu kristal. Nah yang untuk kristal, kita pertama kita ke event, ke go to ya, tarik go to, habis itu kita tarik show, karena kita akan menggunakan hide di akhir. Habis itu kita pakai forever. Setelah itu kita ke langsung, karena ini kristalnya udah bener ya posisinya, jadi kita nggak rubah-rubah lagi posisinya, jadi kita langsung glide. Kita bisa rubah waktu kecepatan kristalnya menembak, mau 1 detik, 2 detik agar lebih lama, atau 0,5 detik biar cepet. Kita akan set nanti. Setelah itu kita tarik ke control, kita ambil if then lagi di bawah sini. Nah ini sensing yang perlu agar ketika menyentuh, jadi ketika kristalnya terus menerus, jadi darahnya itu berkurang per 10. Jadi kita akan sebisa mungkin cuman berkurang 10 ke dari kristal ke sprite ini, cuman berkurang 10. Jadi istilahnya cuma 10 kali tembak. Kita ke if then, ke sensing, ke touching. Touchingnya kita ke Frank, yaitu sprite ini. Kalau Frank gantengan ya, kita ganti aja deh biar sama ya. Oke udah keganti icat. Setelah itu kita ambil hide. Ups, lupa matiin. Nah ini kan awalnya di X187 minus 16. Jadi kita tarik go to X. Nah ini udah keset sendiri di sini. Nah dan terakhir kita ke show. Mana show? Sorry. Nah kita tarik stop show. Nah setelah itu kita akan tarik di sini untuk menentukan kita mau glide kemana. Kita taruh di sini aja dikit ya, nyenggol. Oke. Kita perlu di minus 88 dan minus 9. Oke. Mari kita coba. Nah, kayak gini guys. Kita bisa set kecepatan dari kristalnya di glide berapa detik. Kita contohin lagi. Misalnya kecepatan kita kasih 0,5, jadi lebih cepat dari yang tadi. Nah kayak gini,
jadi dia terus berkurang. Nah, jadi gitu aja untuk pengaplikasiannya untuk health bar yang saya buat. Ini bisa digunakan di game seperti game-game yang sederhana yang cuman menggunakan sprite. Ya, jadi cukup mudah untuk membuat health bar yang seperti ini karena hanya membutuhkan sprite dasar, terus delete sprite dasar yang tadinya kita hanya menggunakan garis yang dari pen tersebut. Oke, terima kasih yang udah mau nonton. Goodbye.